Shalom jemaat Tuhan. Biarlah kita semua terus bersuka cita karena kita terus merasakan kebaikan Tuhan. Biarlah kita boleh membalas semua cinta kasih Tuhan dengan pujian yang akan kita naikkan. Mari kita mulai ibadah pada saat ini dengan berdoa. Bapakku yang baik, kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan yang selalu baru dalam setiap hidup kami. Kami bersyukur sore ini boleh berkumpul bersama-sama untuk kami memuji muliakan nama Tuhan. Biarlah pujian kami sebentar lagi bisa menyenangkan hati Tuhan. Saat ini yang sedang sakit disembuhkan oleh Tuhan, yang saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh, biarlah Tuhan boleh membangkitkan, Tuhan boleh memberikan kekuatan. Terima kasih ya Bapa, kami akan mulai ibadah pada saat ini dengan penuh rasa ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita datang di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh, sebab kebaikan Tuhan sungguh luar biasa. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau
Luar biasa, sungguhlah Tuhan itu teramat baik dalam setiap hidup kita. Tiada berkesudahan kasih Allah dalam setiap hidup kita. Mari kita terus memuji Tuhan, Raja di atas segala raja. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, amin. Selalu baru rahmat-Mu bagiku, hari berganti hari. Tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Mari sama-sama katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, sekali lagi Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Mari sama-sama katakan, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Kita tetap percaya kebaikan Tuhan tidak pernah berubah dalam hidup Haleluya, kita. amin. Kita tetap memuji Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan dalam setiap hidup kami. Amin. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada
Biarlah kita terus tetap meninggikan Dia. Terima kasih. Puji nama Tuhan. Saya akan bersaksi terlebih dahulu. Pujian yang dinaikkan hari ini semua mengatakan bahwa kebaikan Tuhan sungguh luar biasa. Kebaikan tidak berupa berkat materi, keuangan ataupun yang lainnya. Tapi bagi saya proses saat anak saya sakit. Jadi hari Selasa kemarin tiba-tiba sekali lagi namanya sakit, ndak bisa dibuat janjian, Ma aku sesuk loro loh Ma. Jadi kayak bepergian, enggak. Itu secara tiba-tiba. Jadi hari Selasa terakhir kita makan itu jam 3 sore. Saya ngelesi jam 5:30, kok si kakak pertama sudah tidur. Nah, saya ini sudah was-was. Biasanya kalau sudah tidur sore, malam dibangunkan ndak mau. Nah, berarti ini ada sesuatu. Paginya hari Rabu dibangunkan, dia sudah lemas, agak demam waktu itu, tapi tetap saya pergi ke sekolah karena ada papanya. Biasalah kalau anak sama papa itu kan, papa ini ngesakno gitu kan, ndak mau bangun ya sudah, ndak mau makan ya sudah, ndak mau minum obat ya sudah gitu kan. Nah, karena jauh dari Pasiran ke Condro harus PP misalkan mau jenguk, saya hanya pantau lewat telepon. Tapi dalam hati saya seperti ini, Tuhan kenapa ya kok durasinya ini rodok cepet ini. Beberapa waktu lalu sakit, sekarang sakit lagi. Mungkin juga ini proses buat anak saya gitu ya, harus jaga pola makan, harus jaga kondisi juga. Tapi saya di sini diajarkan Tuhan gini, saat aku berikan berkat berkelimpahan, kamu mau bersukacita. Kamu mengatakan terima kasih Tuhan, Kau baik. Apakah saat keadaan anakmu seperti ini, kamu masih bisa bersukacita? Ya, saya berusaha. Saya tetap bersukacita. Karena saya percaya saat proses anak saya seperti ini, saya percaya dia juga lagi berproses kan. Saya juga sebagai orang tua juga berproses. Mengucap syukur, mengatakan bahwa Tuhan itu baik. Saya percaya sampai detik ini bersyukur. Panasnya sudah mulai turun. Tadi sudah mulai mau makan lebih banyak. Sudah mau mengucapkan kalimat, sudah mau digoda sama adiknya yang paling kecil. Saya bersyukur di hadapan Tuhan. Kebaikan Tuhan itu tidak melulu yang saya ceritakan tadi. Ada teman-teman sekerja yang saling memperhatikan. Ada keluarga yang baik memperhatikan. Rekan-rekan sepelayanan selalu mendukung. Itu hal yang luar biasa. Kebaikan Tuhan yang sangat-sangat luar biasa. Dan saya pun bersyukur dan selalu bersyukur bahwa keluarga saya kedua adalah di Pasirian. Jadi saya bersyukur di hadapan Tuhan dalam keadaan yang seperti ini. Anak saya lagi berproses untuk pemulihan. Tuhan tetap baik. Apapun yang terjadi, mungkin keadaan Bapak Ibu Saudara, kami tidak tahu satu persatu, tetapi Allah yang lebih tahu. Dan Allah melihat setiap kondisi hidup kita. Tuhan melihat setiap keluh kesah kita. Tetaplah percaya Tuhan Yesus selalu baik dalam setiap kehidupan kita. Biarlah kita mau selalu bersyukur di hadapan Tuhan, mengatakan bahwa Tuhan Kau sungguh baik, sangat baik, teramat baik dalam hidup kami. Amin Tuhan. Kau sungguh baik. Biarlah pujian ini kami naikkan dengan dasar hati kami Tuhan. Ya Yesus. Indah. Amin. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Amin. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku
selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari sama-sama katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik, Ya Tuhan, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup, yang hidup. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu.
Mari kita berdoa. Tuhan, saat ini ya Bapa, kami mau siapkan hati kami untuk bersama-sama kami merenungkan firman-Mu ya Bapa.
Berdaulatlah atas setiap kami, pimpin kami ya Roh Kudus, sehingga firman-Mu Tuhan boleh kami ingat, boleh kami senantiasa renungkan, bahkan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih pimpin setiap kami. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu. Ya, selamat malam bagi kita semua. Kalau kita melihat ya suasana, kemudian saat-saat ini keadaan yang Indonesia alami, yang bangsa kita alami saat ini sungguh memilukan hati kita ya semua. Sungguh membuat kita takut, membuat kita cemas, membuat kita khawatir, bahkan membuat kita sangat sedih dengan keadaan bangsa Indonesia kita saat ini. Banyak sekali terjadi demo, kemudian banyak sekali yang sudah meragukan kepemimpinan bangsa kita. Jadi ini keadaan yang sekarang ini bangsa Indonesia sedang hadapi. Namun Bapak Ibu, mari bersama-sama kita mau melihat satu contoh, salah satu seorang yang dipilih Tuhan untuk memimpin suatu bangsa pada saat itu, untuk membangun kembali bangsanya. Nah, hari ini kita mau merenungkan satu tokoh ini, dan saya berharap dalam firman Tuhan ini, dalam renungan kita hari ini menguatkan kita, ini mampu supaya kita mengambil satu keputusan yang tepat. Apa yang harus kita lakukan di tengah-tengah keadaan bangsa Indonesia kita saat ini. Nah, satu tokoh yang mau kita bersama-sama pelajari, mau bersama-sama kita renungkan adalah tokoh Nehemia. Ya, di mana tokoh ini sangat memiliki peran yang besar yang pada saat itu bagi bangsa Israel khususnya. Nah, kisah dari kitab Nehemia ini menawarkan sebuah perspektif atau pandangan yang sangat luar biasa. Ini bukan sekedar kisah politik saja atas pemerintahan Israel, atas bangsa Israel, atau pembangunan fisik, karena Nehemia sangat berperan penting pada saat itu pada pembangunan tembok di Yerusalem. Tetapi sebuah kisah tentang seorang pribadi yang hatinya terbeban dan diubahkan oleh Allah untuk melakukan pekerjaan pemulihan suatu bangsa. Jadi hari ini kita mau belajar dari Nehemia, seorang yang memiliki hati yang terbeban untuk pemulihan bangsanya. Di Nehemia pasal 1 ayat yang pertama sampai yang kedua, dikatakan demikian, riwayat Nehemia bin Hakaliah. Pada bulan Kislew, tahun ke-20, ketika aku ada di Puri Susan, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku, dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Jadi hari ini kita mau belajar dari Nehemia pasal yang pertama sampai pasal yang kedua. Kita tahu ya bahwa Nehemia ini adalah seorang juru minum dari Raja Persia yang pada saat itu dipimpin oleh Raja Artasasta. Nah, ini luar biasa bahwa Nehemia seorang juru minum. Nah, pada saat itu seorang juru minum ini mempunyai hak, ya, posisi yang sangat bagus, yang istimewa. Karena tugasnya mencicipi dulu makanan dan minuman dari raja sebelum raja itu memakan atau meminumnya. Jadi dicicip dulu ya oleh Nehemia ini. Sehingga ia punya peran yang sangat penting dalam satu kerajaan. Otomatis dengan pekerjaannya, dengan jabatannya sebagai juru minum itu tadi, Nehemia sangat dekat dengan seorang
raja ini, Raja Artasasta. Jadi paham ya, bahwa Nehemia sangat dekat. Jadi mungkin ia bisa setiap hari bercengkrama ya, ngobrol dengan seorang raja ini. Nah, posisi istimewa dan penuh kenyamanan ini ternyata membuat hatinya terbeban ketika seorang saudaranya Hanani datang dan memberikan suatu berita bahwa orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan dan tentang Yerusalem, menceritakan bagaimana keadaan Yerusalem pada saat itu. Nehemia sadar bahwa kondisi ini bukan hanyalah masalah fisik. Oh, karena tembok Yerusalem ini roboh, rusak. Pada saat itu bait Allah sudah terbangun, tetapi tembok di situ masih hancur. Nah, Bapak Ibu semuanya, bahwa tembok pada saat itu, bahkan mungkin sampai sekarang ini ya, tembok ini menjadi satu lambang bagi suatu negara ini sangat penting, bagi suatu bangsa ini sangat penting. Karena melalui tembok ini sebagai simbol kebanggaan ya. Kemudian sebagai simbol perlindungan, keamanan, bahwa bangsa dikatakan aman, tentram, itu ketika ada tembok. Jadi ini suatu simbol atau lambang pada saat itu. Nah, mungkin sampai saat ini juga sama ya, tembok menjadi batas-batas ya, batas-batas wilayah. Nah, pada saat itu juga sama. Nah, ketika Nehemia mendengar berita ini, maka terbebanlah hatinya, karena menurut Nehemia ini tidak hanya masalah fisik, masalah tembok, tetapi ini simbol kehinaan. Meskipun bangsa Israel, bangsa Yehuda pada saat itu sudah pulang dari pembuangan di Babel, tetapi ketika melihat bahwa kotanya, Yerusalem, bangsanya, temboknya masih hancur, ini menjadi simbol kehinaan umatnya di hadapan bangsa-bangsa lain. Artinya apa? Bangsa Yehuda itu bangsa yang lemah. Kota Yerusalem itu adalah kota yang lemah karena tidak memiliki tembok. Ini menjadi simbol kehinaan. Sehingga dari beban itu tadi mendorongnya untuk berdoa, bahkan berpuasa. Kita mau baca di ayat yang keempat sampai ayat yang keenam. Dikatakan demikian, ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu, dan dengarkanlah doa hamba-Mu ini yang sekarang kupanjatkan ke hadirat-Mu siang dan malam bagi orang Israel hamba-hamba-Mu itu dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadap-Mu, juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Amin. Nah, seorang Nehemia ini memang keturunan dari orang Yehuda, tapi ia tinggal besar di wilayah lain, di Persia. Tetapi ketika mendengar berita itu, ia pun menjadi sedih. Di ayat yang keempat, ia menangis, ia berkabung selama beberapa hari. Bahkan ia mengambil puasa dan berdoa.
Di sini kita mau lihat beban yang dirasakan oleh Nehemia sungguh begitu besar meskipun ia tidak melihat secara langsung apa yang dialami oleh bangsanya, seperti apa keadaan kotanya. Tetapi melalui ini ada beban yang dipikul, yang dibawa oleh Nehemia di dalam doanya. Jadi hal yang pertama yang dilakukan oleh Nehemia adalah ia mau duduk, diam, berdoa. Menyerahkan beban bangsanya. Meskipun kalau sebenarnya tidak apa-apa ya, Nehemia siapa? Dia hanya keturunan dari Yehuda, tetapi dia mau mengambil beban ini. Di sini saya mau sampaikan 3 poin penting untuk bersama-sama kita renungkan ya Bapak Ibu. Yang pertama ini adalah hati hamba yang terbeban. Nehemia memiliki hati seorang hamba yang terbeban. Kalau kita lihat dari pekerjaannya itu sudah sangat enak. Orang yang sangat dipercaya oleh raja. Tetapi hanya karena ia mendengar berita tentang Yerusalem, ia terbeban. Hal apa yang dilakukan oleh Nehemia? Nehemia tidak mengeluh dari jauh. Ketika ia mendengar tidak hanya, oh ya Tuhan, apa ini yang terjadi atas bangsaku ini Tuhan? Bagaimana ini? Ia tidak mengeluh, tetapi ia langsung ambil sikap duduk, diam, berdoa, berpuasa kepada Tuhan. Ia merasakan kepedihan atas kondisi orang-orang Yehuda pada saat itu. Sudah pasti ya, ketika mereka kembali pulang, karena kan orang Yehuda kan mengalami masa pembuangan. Mereka kembali melihat bahwa tempatnya sudah sangat hancur. Mereka harus membangun kembali bait Allah. Bahkan sampai mereka harus membangun kembali tembok Yerusalem ini. Sudah pasti mereka akan mengalami kelelahan, mereka akan mengalami kejenuhan, mereka mungkin mengalami kemerosotan iman di dalam Tuhan. Mereka mulai meragukan Tuhan. Ia tidak menyalahkan orang lain, tetapi menyatukan dirinya dengan dosa umatnya. Ini dikatakan di ayat yang ke-6 ini ya. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan kehadiranmu siang dan malam bagi orang Israel, hamba-hambamu itu. Perhatikan, dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Nehemia sama sekali tidak menyalahkan orang-orang Yehuda pada saat itu, tetapi ia mau menyatu dengan mereka. Kami orang Israel, segala dosa yang kami orang Israel lakukan terhadapmu. Nehemia menyampaikan pengampunan kepada Tuhan, menyadari atas apa yang dilakukan oleh bangsa-bangsa Yehuda, dan ia mengakui juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa, memohon pengampunan daripada Tuhan, memohon belas kasihan yang datangnya daripada Tuhan. Nah, ini Nehemia menjadi seorang hamba yang memiliki beban, menanggung beban yang sama dengan orang-orang Israel yang pada saat itu tidak ada bersama-sama dengan mereka. Ia berdoa kepada Tuhan. Jadi kita perlu memiliki hati yang juga terbeban untuk kita sama-sama saling mendoakan. Beban rohani ini adalah anugerah Tuhan yang mendorong kita untuk bertindak. Artinya apa? Ketika kita mendengar isu-isu yang kemarin
keadaan yang terjadi beberapa waktu yang lalu, apa yang mau kita bisa lakukan kalau tidak kita datang kepada Tuhan, duduk diam di hadapan Tuhan, berdoa, menyerahkan bangsa kita di hadapan Tuhan, meminta belas kasihan daripada Tuhan, meminta pengampunan daripada Tuhan atas bangsa kita. Hanya itu yang bisa kita lakukan. Hal yang pertama yang harus kita lakukan, kita punya beban untuk kita mau mendoakan bangsa kita, mendoakan komunitas-komunitas kita, mendoakan keluarga kita, mendoakan gereja kita, mendoakan orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi ketika kita sering mungkin mendengar curhatan dari teman-teman kita atau mungkin dari keluarga kita, dari rekan-rekan gereja kita mari sama-sama mau juga ikut mengambil beban itu dan mendoakannya. Hanya itu yang bisa kita lakukan. Hal pertama yang harus kita lakukan, berdoa kepada Tuhan. Yang kedua, iman yang disertai perencanaan. Ketika Nehemia tahu keadaan yang terjadi di Yerusalem pada saat itu, ia sudah mengambil sikap yang tepat, berdoa, berpuasa, menyampaikan semua hal kepada Tuhan. Yang dilakukan selanjutnya adalah ia memiliki iman yang disertai perencanaan. Jadi Nehemia tidak hanya berdoa, ia juga bertindak. Ini mengingatkan kita pada salah satu ayat di Yakobus bahwa iman tanpa perbuatan hakikatnya itu adalah mati. Jadi doa-doa yang dinaikkan Nehemia kepada Tuhan juga disertai dengan tindakan. Saat Raja Artasasta bertanya, Nehemia sudah memiliki rencana yang matang. Punya tindakan yang sudah direncanakan, yang digumulkan. Ia meminta izin, surat-surat resmi, dan bahkan mungkin keperluan untuk membangun kembali tembok di Yerusalem. Kita coba buka di Nehemia pasal 2 ayat yang keempat sampai yang ke-8. Lalu kata raja kepadaku, jadi apa yang kau inginkan? Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Kemudian jawabku kepada raja, jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali. Lalu bertanyalah raja kepadaku, sedang permaisuri duduk di sampingnya, berapa lama engkau dalam perjalanan dan bilakah engkau kembali? Dan raja berkenan mengutus aku, sesudah aku menyebut suatu jangka waktu kepadanya. Berkatalah aku kepada raja, jika raja menganggap baik, berikanlah aku surat-surat bagi bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat, supaya mereka memperbolehkan aku lalu sampai aku tiba di Yehuda. Pulas pucuk surat bagi Asaf, pengawas taman raja, supaya dia memberikan aku kayu untuk memasang balok-balok pada pintu-pintu gerbang di benteng bait suci, untuk tembok kota dan untuk rumah yang akan kudiami. Dan raja mengabulkan permintaanku itu karena tangan Allahku yang murah melindungi aku. Amin. Ini luar biasa. Dengan posisi Nehemia pada saat itu sebagai seorang juru minum yang tentunya sangat dekat dengan raja, ini menjadi kesempatan yang baik, menjadi rencana yang sudah ditentukan oleh Tuhan, yang sangat baik. Coba kita buka di Nehemia pasal 2 ayat yang kedua. Bertanyalah ia kepadaku, seorang raja ini bertanya kepada Nehemia, mengapa mukamu muram walaupun engkau tidak sakit, engkau tentu sedih hati. Lalu aku menjadi sangat takut. Bermula dari pertanyaan ini
seorang raja pun tahu ya, kalau Nehemia pada saat itu sangat cemas mungkin, sedih hatinya, khawatir, takut karena berita yang didengarnya. Nah, di ayat yang keempat sampai yang ke-8 tadi itu adalah yang dirancangkan Nehemia, apa yang mau ia lakukan untuk bangsanya. Bahwa ia akan kembali, kemudian meminta izin kepada raja, meminta surat-surat kepada raja-raja yang wilayahnya akan dilalui oleh Nehemia. Bahkan ia meminta kayu kepada Asaf. Ini luar biasa. Iman yang disertai dengan perencanaan. Tentunya ini ada hikmat tersendiri daripada Tuhan yang diberikan kepada Nehemia. Karena apa? Karena keintimannya dengan Allah. Segala sesuatu yang dialaminya ia terus sampaikan di dalam doanya. Sehingga Nehemia ini menjadi orang yang sangat berperan bagi kehidupan bangsa Yehuda pada saat itu. Jadi kita tidak bisa hanya berdoa dan berharap kepada Tuhan, tetapi kita juga harus berjuang untuk membangun disiplin rohani kita, untuk kita tidak hanya sekali berdoa, meminta kepada Tuhan, tapi ketaatan kita setiap hari. Kita mau juga harus memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan, dan kita harus melayani dengan ketulusan hati kita. Bagaimana peran kita kalau kita sudah berdoa untuk bangsa kita? Lalu iman yang seperti apa yang harus kita miliki? Kita mau percaya bahwa Tuhan itu bekerja atas bangsa kita melalui orang-orang yang akan dipilihnya. Jadi ketika kita melihat berita, ketika kita mungkin scroll melihat berita, oh katanya ini, A demikian, ada isu lagi, B isu demikian, mana yang bisa kita percaya? Itu semuanya membuat kita ragu atas bangsa kita sendiri. Hal yang mau kita lakukan adalah ketika kita sudah berdoa, menyerahkan kepada Tuhan, kita mau percaya bahwa Tuhan itu punya cara untuk bangsa kita melalui orang-orang yang dipilihnya. Siapa itu? Siapa tahu? Melalui kita. Jadi sama-sama tekun, disiplin rohani untuk kita berdoa kepada Tuhan, membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Yang ketiga adalah memiliki visi yang membangun. Seorang Nehemia ini memiliki visi yang sangat jelas bahwa ia akan kembali pulang untuk membangun tembok Yerusalem. Nehemia pasal 2 ayat yang ke-17 sampai yang ke-18. Berkatalah aku kepada mereka, kamu lihat kemalangan yang kita alami, yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem supaya kita tidak lagi dicela. Ketika aku beritahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku dan juga apa yang dikatakan raja kepadaku, berkatalah mereka, kami siap untuk membangun. Dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Ini luar biasa. Berkat kesaksian yang dialami oleh Nehemia, di sini katakan betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku dan juga apa yang dikatakan raja kepadaku. Kesaksian yang disampaikan oleh Nehemia itu menguatkan bangsa Yehuda pada saat itu sehingga mereka berkata, kami siap membangun. Terkadang kita harus memiliki orang-orang yang berdampak besar bagi kehidupan kita supaya kita mau ikut sama-sama terbangun. Ya. Tetapi di sini kita mau ingatkan bahwa masing-masing kita ternyata bisa kok melalui kesaksian yang kita sampaikan itu bisa menguatkan banyak orang, bisa membangun banyak orang. Tergantung kita ini mau menyadari pekerjaan Tuhan apa yang kita alami. Hal kecil apapun itu bisa kita saksikan kepada banyak orang dan itu harus membangun. Nah, Nehemia memiliki visi yang sangat jelas bahwa ia
akan membangun tembok Yerusalem. Bahkan ia menerima peneguhan dari Tuhan melalui perjalanannya sampai ke Yerusalem. Sehingga banyak orang pada saat itu, kami siap untuk membangun. Bagi kita, tembok yang perlu kita bangun saat ini adalah diri kita, kebangunan di dalam diri kita, integritas diri kita, visi yang jelas untuk kita lakukan. Apa yang mau kita lakukan dalam kehidupan kita. Kita membangun dengan kata-kata yang menguatkan, dengan pelayanan yang kita lakukan, bahkan dengan hidup yang mencerminkan Kristus. Jadi ini, kita harus senantiasa memiliki hati seorang hamba yang memiliki beban. Dengan rekan-rekan kita, dengan keluarga kita, dengan orang-orang yang kita kasihi, dengan siapapun itu. Selanjutnya kita harus punya iman dan tindakan. Dan yang terakhir kita harus punya visi yang jelas, tujuan yang jelas. Untuk kita mencerminkan karakter Kristus di dalam hidup kita. Jadi kita sebagai seorang percaya, panggilan kita bukan hanya menjadi seorang jemaat yang datang beribadah kepada Tuhan, kemudian pulang sudah begitu saja. Tetapi kita ini adalah anggota dalam tubuh. Dalam bergereja, kita ini saling melengkapi, memiliki fungsinya masing-masing yang sama-sama aktif dan peduli. Jadi ini peran kita, saling mendoakan rekan gereja kita, saling berdoa. Dan Nehemia mengajarkan kita bahwa panggilan itu ada di setiap sudut kehidupan kita. Kita bisa berdoa bagi bangsa kita. Kita mungkin memiliki beban untuk gereja kita. Kita mungkin memiliki beban di komunitas kita atau di pekerjaan kita. Banyak sekali yang bisa kita lakukan. Mari sama-sama dari tokoh Nehemia ini menguatkan kita ya. Bahwa Tuhan itu bisa pakai siapapun. Dengan cara apapun. Tapi di sini melalui Nehemia, mari sama-sama kita punya beban untuk kita berdoa. Datang kepada Tuhan. Bahkan beriman kepada Tuhan. Terakhir di Yeremia pasal 29 ayat yang ke-7. Ayat ini disampaikan ketika bangsa Israel mengalami masa pembuangan. Yeremia pasal 29 ayat yang ke-7. Dikatakan demikian, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu akan aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Ternyata sangat penting untuk kita menciptakan damai sejahtera itu, shalom itu. Bagi bangsa kita, bagi tempat di mana kita berada, itu sangat penting. Dalam konteks ini kota bisa kita maknai sebagai komunitas atau lingkungan ya dimanapun kita berada. Supaya kesejahteraan itu ada. Jadi ketika kita berada dimanapun kesejahteraan itu ada. Dan harus kita usahakan. Amin. Ini adalah firman Tuhan. Kiranya ini menguatkan kita. Dan ini membuat kita mengambil satu komitmen bahwa kita ayo sama-sama kita mengambil beban itu untuk kita berdoa bagi bangsa kita, untuk kita berdoa, untuk kita saling peduli atas komunitas-komunitas kita dalam gereja, keluarga, atau pekerjaan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, hari ini ya Bapa, kami rindu jamahan-Mu, kami rindu Tuhan pemulihan-Mu boleh terjadi atas bangsa kami Tuhan. Kami mau percaya ya Bapa, Engkau nyatakan shalom-Mu, Engkau nyatakan kesejahteraan-Mu, kemuliaan-Mu atas bangsa kami ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih biarlah firman-Mu ini Tuhan terus meneguhkan kehidupan kami,
Menguatkan setiap kami Tuhan, untuk kami boleh masing-masing mengambil beban pelayanan kami, untuk kami boleh mengambil beban panggilan kami, untuk kami berdoa bagi bangsa kami, bagi gereja kami, bagi keluarga kami, bagi orang-orang semua Tuhan yang kami lihat ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga bersyukur Tuhan memberkati ibadah kami dari awal sampai akhirnya ini Tuhan. Kami bersyukur kiranya penyertaan tangan Tuhan selalu melingkupi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami naikkan setiap doa kami ke dalam tangan kasih-Mu, di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.